Sebelum saya memulai kegiatan kita pada hari ini, ada satu pantun nih buat Bapak dan Ibu sekalian. Makan siang, makan malam. Lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas Pembina, Ibu Dr. Anda Haja Nur Maherawati MM. Yang saya hormati Ibu Ketua KKG Kecamatan Kalidoni, Ibu Lea Harlita, SPDSD. Yang saya hormati dua narasumber cantik kita yang hari ini akan berbagi praktik baik mengenai implementasi kurikulum Merdeka dari Hati, yaitu Ibu Fatma MPD dan Ibu Kartini Dewi Ningsi MPD, serta yang saya hormati Bapak dan Ibu yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur dan sempurna, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga detik ini kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat sehat tentunya, sehingga kita dapat bersua di kegiatan sore hari ini, kegiatan obrolan santai. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan perdana dari KKG Kecamatan Kalidoni. Mudah-mudahan nanti ke depannya kegiatan ini akan terus ada episode-episode selanjutnya ya, Ibu Ketua. Amin. Hari ini kita akan mengambil tema berbagi praktik baik implementasi kurikulum Merdeka dari Hati bersama KKG Kecamatan Kalidoni. Ya, walaupun kegiatan kita pada hari ini kita hanya bersua melalui layar kaca. Salawat teriring salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat beserta keluarganya hingga akhir zaman. Sebelumnya saya ucapkan saya mewakili pengurus KKG Kecamatan Kalidoni mengucapkan beribu terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah dengan tulus dan ikhlas telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan obrolan santai kita pada sore hari ini, tentunya di tengah padatnya kesibukan Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Lula Natalia dari SD 167 Palembang, yang untuk beberapa menit ke depan saya akan memandu jalannya kegiatan obrolan santai kita pada ini. Baiklah Bapak dan Ibu, ada pun susunan acara kegiatan kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Ketua KKG Kecamatan Kalidoni, kemudian yang kedua sambutan dari pengawas pembina, sekaligus nanti kami meminta kesediaan Ibu untuk membuka kegiatan obrolan santai kita pada hari ini. Yang kelima tanya jawab dan terakhir yaitu penutup. Baiklah, untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita buka kegiatan obrolan santai kita pada sore hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita nih terhadap negara kita yang tercinta, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk tegak.
Saya harap tidak mengurangi rasa nasionalisme kita terhadap negara kita yang tercinta. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Yang pertama yaitu sambutan dari Ketua KKG Kecamatan Kalidoni, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Lea Harlita, SPD SD. Waktu dan layar disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami KKG dari Kecamatan Kalidoni, Palembang. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Andah Haja Norma Herawati MM yang sudah meluangkan waktu untuk bisa bergabung di webinar kali ini. Dan juga kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri-pemateri hebat kami yang sudah bersedia berbagi praktik baik kami, dan juga kami ucapkan juga terima kasih kepada guru-guru hebat kami yang sudah bergabung berkontribusi di webinar kami kali ini. Adapun webinar implementasi kurikulum merdeka dengan hati ini merupakan webinar kami yang pertama sekali kami selenggarakan. Jadi sebelumnya kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Dari kekurangan-kekurangan inilah yang nantinya bisa kami jadikan acuan untuk menyelenggarakan webinar-webinar kami berikutnya menjadi lebih baik lagi. Adapun tujuan webinar ini kami selenggarakan, yang pertama yaitu kami ingin mempererat tali silaturahmi antara sesama pendidik, berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam hal belajar, dalam hal meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk belajar bersama dan saling membantu dalam memecahkan segala persoalan yang kita temui di dunia pendidikan ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh pengurus Kecamatan Kalidoni atas kontribusinya sehingga webinar ini dapat terselenggara. Selamat mengikuti webinar. Semoga kita semua mendapatkan wawasan baru yang bermanfaat. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Ibu Lea tadi yang telah menyampaikan sambutannya. Tadi seperti yang Ibu Lea katakan, beliau berharap dengan adanya webinar yang dilaksanakan oleh KKG Kecamatan Kalidoni ini bisa semakin mempererat tali silaturahim kita sesama guru, sama guru-guru hebat ya, terutama ada Bapak dan Ibu yang ada di sini. Kemudian kita bisa sama-sama berbagi praktik baik yang akhirnya pada tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pembelajaran terutama khususnya yang ada di Kecamatan Kalidoni. Oke, untuk sambutan selanjutnya kita bersama-sama akan mendengarkan sambutan dari Ibu Pengawas Pembina kita, yaitu Ibu Dokter yang terhormat Ibu Dokter Anda Haja Nurma Herawati MM, dan sekaligus nanti kami minta kesediaan Ibu untuk membuka kegiatan obras atau obrolan santai kita pada sore hari ini. Kepada Ibu, waktu dan layar dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ibu. Mohon maaf Selamat nggak datang bisa Ibu. masuk. Iya. Gimana nih? Iya. Udah mulai belum? Iya Bu. Oh, sudah mulai Bu. Sekarang kita sudah masuk ke acara selanjutnya, itu sambutan dari Ibu kebenaran. Sekaligus nanti kami mohon kesediaan Ibu untuk membuka kegiatan obrolan santai kita pada sore hari ini. Waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati
Ibu Ketua KKG Kecamatan Kalidoni, Ketua K3S, ataupun ada salah satu atau kepala sekolah lain yang berkesempatan hadir hari ini, para peserta obrolan santai ya KKG Kecamatan Kalidoni yang nantinya akan bercerita tentang bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan hati ya. Salam dan salawat tak pernah lupa kita sanjungkan ya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua yang hadir sore ini dalam ruang Jimet atau Zoom ini. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya sampai dengan akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, para guru-guru hebat yang ada di Zoom ini ataupun juga nanti ada link nggak Bu nih dengan Facebook atau di IG begitu kan, atau nonton langsung di YouTube begitu ya. Hari ini adalah perdana adanya kegiatan berbagi praktik baik obras obrolan santai dari KKG. Saya harapkan dengan lahirnya acara perdana dari KKG ini akan meningkatkan kompetensi seluruh guru-guru yang ada di utamanya Kecamatan Kaligoni, kemudian Kota Palembang atau ada yang di sekitarnya begitu ya. Saya atas nama pribadi dan pengawas itu sangat mendukung kegiatan ini, tidak lain tidak bukan karena memang komunitas saat ini memang sedang digalak-galakkan dan sedang viral ya, baik komunitas dalam satuan pendidikan, kemudian komunitas di antar kecamatan, dan juga komunitas yang ada di daring. Silakan nanti berdiskusi sampai nanti menemukan apa yang menjadi permasalahan dalam komunitas. Sehubungan dengan implementasi kurikulum Merdeka ini adalah topik awal di PMM itu yang harus segera diselesaikan bagi guru yang belum menonton videonya, kemudian mengisi pemahaman sampai memberikan proses dan aksi nyata. Ya, dalam kesempatan yang baik ini, atas izin kita semua, saya tidak perlu berlama-lama karena memang waktu ini dipersilakan untuk seluruh guru deh untuk bisa berdiskusi. Atas nama pribadi, izin daripada Allah Subhanahu wa taala dan izin kita semua, mari kita buka ya pertemuan kita sore hari ini dengan bersama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu saja Bapak dan Ibu, silakan menikmati kegiatan ini, silakan ngobrol walaupun santai tapi penuh arti dan makna. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurma atas sambutannya yang tadi sudah sekaligus membuka kegiatan obrolan santai kita. Tadi seperti kata Ibu Nurma, diharapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan dari komunitas belajar KKG ini bisa semakin meningkatkan kompetensi para guru, terutama khususnya di kecamatan para guru di Kecamatan Kalidoni ya, Bapak dan Ibu sekalian. Tadi juga Ibu Nurma berpesan, walaupun ini obrolan santai, tapi diharapkan obrolan kita pada sore hari ini penuh makna, sehingga bisa menambah kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Oke, baiklah Bapak dan Ibu sekalian, menginjak acara inti, ya mungkin acara yang sudah kita tunggu-tunggu ya dari tadi. Selanjutnya kita bersama-sama nih akan mendengarkan berbagi praktik baik dari dua orang guru hebat kita tentang implementasi kurikulum Merdeka dengan hati atau dari hati ya. Nanti akan langsung disampaikan oleh dua pembicara kita atau dua narasumber kita. Izin sebelum kedua narasumber kita menyampaikan apa sih praktik baik tentang implementasi kurikulum Merdeka ini, izin untuk membacakan CV dari kedua narasumber kita. Jadi nanti narasumber pertama kita itu adalah Ibu yang terhormat Ibu Fatma MPD. Beliau dilahirkan di Palembang tanggal 12 Desember 1997. Saat ini beliau berdomisili di Jalan Tanjung Sari 1, nomor 94 RT 29 RW 6 di
Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni. Pendidikan terakhir beliau yaitu S2 Manajemen di Universitas PGRI. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 178 Palembang yang merupakan salah satu sekolah penggerak ya Bapak dan Ibu yang ada di Kota Palembang, yaitu pada saat angkatan kedua ya Ibu Fatma kalau nggak salah ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan pembicara kita yang kedua yaitu yang terhormat Ibu Kartini Dewi Ningsi MPD. Nah, adapun pendidikan yang pernah beliau tempuh, jadi S1 beliau tersebut merupakan lulusan dari FKIP Sejarah Unsri tahun 2000, kemudian melanjutkan S2 Manajemen Pendidikan di Universitas PGRI tahun 2022. Untuk saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 185 Palembang dan beliau juga merupakan guru penggerak Angkatan 8. Adapun prestasi yang pernah beliau raih yaitu juara 3 guru berprestasi di Bangka tahun 2013. Wah, kalau kita lihat dari ini, dari CV-nya, ini merupakan guru-guru hebat ya yang ada di Kalidoni. Uh, Baiklah Bapak dan Ibu, guru hebat. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan berbagi praktik baik mengenai implementasi kurikulum Merdeka dengan hati kepada Ibu berdua. Ya, yang pertama nanti Ibu Fatma, nanti dilanjutkan oleh Ibu Kartini. Waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Ibu? Jelas, Ibu. Jelas. Jelas Ya, ya? kedengaran jelas Ibu. Jelas Ibu. Baik, yang saya hormati Ibu Pengawas Pembina, izin Ibu Dr. Anda Haja Nurmawati MM, kemudian Ketua KKG Ibu Lea Herlita yang luar biasa, kemudian narasumber berikutnya Ibu Kartini. Selamat siang menjelang sore. Mohon maaf, saya baru on cam karena pada saat ini baru pulang dari Lokakarya. Baik, berbicara mengenai implementasi kurikulum Merdeka peserta obras kali ini, saya akan bercerita berbagi praktik bahwasanya kami adalah salah satu sekolah penggerak di Kota Palembang yang mulai dengan kurikulum Merdeka. Kami sudah di tahun kedua untuk kurikulum Merdeka. Jadi di sini saya akan menyampaikan bahwa apa itu awal dari kurikulum Merdeka harus kita ketahui bagaimana kurikulum Merdeka itu harus dipraktekkan, dilaksanakan. Karena di zaman yang sekarang serba luar biasa, harusnya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Artinya berubah terus, begitu juga dengan kehidupan para peserta didik, para guru, semua yang ada di dunia pendidikan. Peserta obras yang saya sangat sayangi, terutama kayaknya masih muda-muda di sini ya, muda-muda harusnya berkarya, kemudian mampu menunjukkan sebagai pribadi yang harus bekerja, kemudian pribadi yang harus berkompetensi, memiliki kompetensi yang memang harus kita kembangkan. Peserta obras kali ini adalah awal dari kegiatan KKG Kalidoni dan saya berpartisipasi untuk bersama-sama bagaimana pengertian dasar dari kurikulum Merdeka itu sendiri, mengapa kurikulum itu perlu berubah. Artinya bahwa yang harus kita garis bawahi di situ adalah kebutuhan murid, kebutuhan peserta didik sesuai dengan zamannya. Karena perkembangan zaman itu menuntut bahwa peserta didik itu harus mampu mengikuti zaman yang akan mereka lalui. Kita harus mengetahui dulu apa itu kurikulum Merdeka. Jadi di sini diberikan kebebasan, artinya kurikulum Merdeka itu menggambarkan bahwa merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu seperti itu. Kemudian di situ digarisbawahi bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Salah satunya adalah diberi kebebasan kepada sekolah sesuai dengan latar belakang, sesuai dengan
apa yang diinginkan dari sekolah tersebut. Jadi mulai tahun pertama kita memakai kurikulum Merdeka, kita harus eh, apa namanya melaksanakan atau membuat kurikulum Merdeka itu sesuai dengan keadaan sekolah kita. Jadi apa saja yang membuat kurikulum itu dipengaruhi apa saja perkembangan zaman dengan adanya gadget, adanya apa namanya medsos, semua pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tapi bagaimana kita menyikapi sebagai seorang guru, kita harus menyesuaikan bahwa apa yang aplikasi yang ada di dalam gadget itu merupakan suatu kebutuhan yang bisa membangun pribadi peserta didik. Kemudian yang kedua itu adalah iklim global. Seperti kita ketahui, eh, iklim berkembang setiap negara itu berlainan dari satu negara ke negara lain. Di perubahan iklim global kita mampu menyiasati apa yang sebenarnya terjadi di dalam dunia itu maupun dunia pendidikan kita. Artinya bahwa kita harus menyesuaikan dari kurikulum yang kita buat di sekolah itu dari kurikulum dari pusat itu kita modifikasi. Artinya bahwa kita harus sesuaikan kurikulum itu dengan keadaan sekolah kita. Berikutnya adalah teknologi digital dan satu lagi industri nasional. Jadi apa namanya berkaitan antara isu kekinian, perubahan iklim global, kemudian teknologi digital, industri nasional, terus transformasi budaya. Itu sangat berkaitan sekali untuk kurikulum Merdeka. Nah, yang kita harus ketahui bahwa eh, apa yang menyebabkan dan bagaimana kurikulum itu harus kita implementasikan di dalam sekolah. Kita tidak terlalu muluk-muluk untuk apa namanya membuat kurikulum, tapi kita harus secara sederhana. Artinya bahwa kurikulum sekolah yang kita buat itu harus sesuai dan harus dimengerti oleh para guru. Mengapa kurikulum itu kita ajak, mengapa pada saat penyusunan kurikulum itu kita ajak bersama, ada guru, ada perwakilan komite, kemudian juga ada perwakilan orang tua agar mereka mengerti bagaimana pelaksanaan pendidikan di sekolah seperti itu. Baik, saya teruskan. Kemudian sifat kurikulum. Salah satu sifat kurikulum itu adalah dinamis. Artinya dinamis itu berkembang. Tidak stagnan, tidak tetap. Itu seperti yang saya katakan sebelumnya itu eh, apa namanya berkembang sesuai dengan zaman. Baik, peserta obras eh, kali ini saya akan mengajak sebelum kita mengikuti apa namanya membahas berikutnya kurikulum. Saya berpikiran seperti ini, implementasi kurikulum Merdeka itu harus dari hati, harus dengan hati. Artinya bahwa hati itu saya eh, artikan sebagai ini. Hati itu hanya, saya ambil dari pengertian human, artinya manusia. Jadi siapa yang berada di sekolahan itu, baik dia kepala sekolah, guru, ataupun peserta didik, kemudian orang tua, itu saya anggap sebagai suatu makhluk hidup yang harus kita rengkuh bersama-sama. Tujuannya itu tadi, untuk memajukan dunia pendidikan. Dari hati itu tadi, dari human itu tadi, nanti kita bergeraknya ke motivator. Bagaimana seorang guru itu menjadi eh, kekuatan, menjadi dorongan bagi masyarakat di sekolahnya, bagi peserta didik, bagi teman sejawat, untuk dapat bersama-sama memberikan suatu apa pencerahan, menjadi suatu apa ya kekuatan lah di sekolah, agar apa yang ingin kita capai di dalam masyarakat sekolah di tempat kita itu akan dapat tercapai secara menyeluruh. Kemudian yang berikutnya T itu saya buat menjadi saya
tuliskan T itu inteligensi, bahwa seorang guru itu sebagai seorang manusia dia itu mempunyai kekuatan dorongan juga tentu berpikir bagaimana mereka berbuat, bagaimana mereka bertindak itu sesuai dengan akal pikiran. Artinya inteligensi mereka harus berjalan. Jangan kita tidak menemukan sesuatu yang harus tidak kita pikirkan. Kita sebagai seorang guru kita harus mempunyai apa ya, hati nurani lah, mempunyai inteligensi IQ yang harus kita gunakan untuk membuat peserta didik itu lebih apa namanya, lebih terpacu untuk belajar baik itu di ilmu pengetahuan maupun karakter. Kemudian yang satu lagi itu inovator. Artinya bahwa seorang guru itu harus menemukan hal-hal yang baru. Di mana hal-hal yang baru itu sebagai suatu penemuan baru yang bisa kita lakukan di dalam kelas, di sekolahan, kemudian di tengah masyarakat. Artinya bahwa kita harus berinovasi, menemukan sesuatu yang bisa membuat kita memajukan dunia pendidikan. Jadi kompetensi seorang guru itu memang harus dituntut, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan artian bahwa kita harus belajar, belajar, dan belajar lagi untuk melakukan apa yang ingin kita capai dalam kelas, dalam sekolah, kemudian di masyarakat. Jadi pentingnya mendidik dan mengajar anak itu bukan hanya di dalam kelas saja, tapi mereka akan berkembang di tengah masyarakat menjadi seperti apa yang kita inginkan dan mereka mau. Karakter apa yang harus kita bina. Baik, kita kembali ke kurikulum sekolah. Jadi adaptasi kurikulum nasional itu sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan murid kini dan masa depan. Peserta obras kita harus merenungkan seperti ini. Di zaman sekarang itu bukan tidak mungkin kita melalui aplikasi penerimaan peserta didik baru. Jadi kita tidak bisa melihat siapa siswa yang masuk ke sekolahan kita dengan keistimewaan mereka. Jadi kita dihadapkan dengan murid-murid yang baru masuk ke sekolahan kita dengan keistimewaan dengan tanda kutip. Kita tidak bisa menolak mereka karena di dalam undang-undang pendidikan kita harus menempatkan mereka dan menerima mereka di sekolahan kita. Tapi kita tidak bisa menyeleksi secara utuh karena kita lewat aplikasi. Begitu mereka datang, nanti mereka secara utuh dan istimewa. Jadi bagaimana peran guru di situ? Sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai teknologi, kita harus belajar bagaimana menyiasati bahwa anak yang istimewa ini harus kita tempatkan sesuai dengan apa yang mereka miliki. Karena ada beberapa hal yang harus kita pahami, ada beberapa hal yang harus kita ketahui bahwa anak yang istimewa itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi sebagai seorang guru, apa yang kita lakukan kita terima dan kita mengajar mendidik mereka dengan sepenuh hati. Kemudian di dalam kurikulum itu nanti beradaptasi sesuai wilayah sekolah seperti yang saya katakan tadi. Perubahan yang terjadi di sekitar sekolah sesuai kebutuhan sekolah. Jadi pada saat kurikulum itu dibuat, kita lihat sekeliling kita, peserta didik itu berasal dari mana, kemudian orang tuanya seperti apa. Jadi kita lingkungan itu sangat menentukan. Bagaimana kita berkolaborasi dengan orang tua agar adaptasi yang kurikulum yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama-sama. Peserta obras yang saya hormati, jadi dari beberapa artinya kurikulum merdeka itu kita bisa ngambil kesimpulan bahwa apa yang kita inginkan di sekolahan itu, terutama sebagai pemimpin,
belum tentu dapat direalisasikan bersama-sama. Tapi setidaknya kita harus belajar bersama-sama agar tujuan pendidikan yang ada di sekolah kita itu berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan. Artinya bahwa pada saat kurikulum itu kita buat, pada saat kurikulum itu terbentuk, di situ nanti baik kita sama-sama menentukan apa yang harus kita lakukan, kemudian adaptasi apa yang sesuai dengan sekolahan, kemudian karakter siswa di dalamnya itu seperti apa keinginan siswa. Kalau bisa kita implementasikan bagaimana mereka mempunyai keunggulan, misal di bidang seni atau di bidang olahraga atau di akademik. Jadi mereka bisa kita ajak untuk mengekspresikan, untuk membuat mereka tuh nyaman di sekolah. Jadi sekali lagi untuk peserta obras kali ini kita harus pahami pada saat pembuatan kurikulum bagaimana kita harus ikut bersama-sama dari manfaat-manfaat dari tantangan-tantangan, kemudian dari kelebihan, dari kekurangan, sebagai kita jadikan kekuatan di sekolahan, insya Allah nanti akan berjalan sebagaimana mestinya. Karena di tahun ini kurikulum Merdeka itu sudah tahun kedua bagi sekolah kami untuk melaksanakan. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini ada yang membedakan dari kurikulum sebelumnya atau sebagai penambahan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bahwa dibutuhkan di situ karakter-karakter siswa yang akan kita bangun di sekolah. Jadi ada beberapa karakter yang harus kita bangun di sekolah dengan adanya pembiasaan, kemudian adanya kerjasama di dalam satu sekolah akan membuka imajinasi peserta didik untuk berbuat nyata di lapangan. Artinya bahwa kurikulum Merdeka itu mengajak peserta didik untuk sama-sama berekspresi, untuk bersama-sama mengimplementasikan bagaimana anak-anak semua di sekolahan itu dapat mengekspresikan, dapat merealisasikan apa yang mereka inginkan. Tugas kita sebagai guru adalah memfasilitasi, memberikan ilmu agar yang akan mereka lakukan di kemudian hari itu dapat bermanfaat bagi semuanya. Jadi itu adalah pemahaman mengenai kurikulum Merdeka. Selanjutnya saya akan memberikan lagi masukan bahwa di dalam kurikulum Merdeka itu kita harus paham adanya Merdeka Belajar. Artinya Merdeka Belajar memberikan kesempatan seluas-luasnya, sebesar-besarnya kepada guru untuk dapat merefleksikan, merealisasikan, mengimplementasikan ilmu-ilmu yang ada di dalam diri pendidik. Pertama adalah mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Siapa kita? Kita ini memang cita-cita kita mungkin kecilnya seperti menjadi ini mungkin. Tapi Allah mengtakdirkan kita, memberikan nasib kita sebagai seorang guru. Jadi di sini pemahaman Merdeka Belajar harus kita ketahui. Kenalilah diri kita ini. Kita ini pendidik. Apa yang harus kita lakukan? Manfaat apa yang ada di diri kita? Kemudian yang berikutnya adalah mendidik dan mengajar sesuai kebutuhan peserta didik. Artinya kita mempunyai tanggung jawab mendidik dan mengajar di dalam kelas juga untuk kebutuhan di masyarakat. Kemudian mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Artinya bahwa mengapa satu kelas itu kita sesuai dengan amanat dari pemerintah itu 28 orang. Artinya bahwa pemerintah
telah mengantisipasi bahwa siswa 28 orang ini mungkin mampu untuk bisa kita rengkuh atau bisa kita rangkul sebagai siswa dan anak-anak yang di dalam kelas. Dapat mendampingi mereka dengan utuh dan menyeluruh. Kemudian berikutnya, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang ini yang Ibu pahamkan, bahwa tidak hanya pengetahuan yang selama ini selalu kita berdasarkan rankingan, adanya peringkat 1, adanya peringkat 2, itu berdasarkan pengetahuan. Padahal itu terkadang anak-anak yang mempunyai kecerdasan di bidang lain itu akan bisa menonjol, tapi kita harus mampu eh, membantu secara menyeluruh. Keinginan seperti apa yang diinginkan oleh peserta didik. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti itu sangat baik. Attitude, etika itu sangat diperlukan. Kita bayangkan pada zaman sebelum sekarang itu, etika itu nomor 1. Bagaimana pada saat diberi barang kita mengucapkan terima kasih. Kemudian kalau kita permisi, kita eh, min- minta tolong dengan kalimat minta tolong. Kemudian kita berjalan di dekat dengan orang yang ramai, yang lebih tua, kita jongkok, kita permisi. Pada etika yang sangat sampai sekarang itu masih teringat pada kami yang sudah mulai usianya di atas 50. Jadi di situ mengapa pemerintah selalu eh, memberikan dari tahun kemarin itu karakter itu, kecerdasan budi pekerti itu sangat nomor 1. Kemudian pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Artinya bahwa dalam mendidik dan mengajar siswa kita diberikan anugerah kalah. Kemudian diberikan anugerah kenyamanan di dalam hati. Karena kita bisa memberikan ilmu yang kelak akan memberikan keselamatan dan kebahagiaan untuk di masa yang akan datang. Jadi peran sebagai pendidik, pengajar itu sangat luar biasa. Jadi harapan kami itu bagaimana guru itu memposisikan diri. Kita harus melihat di dalam pemahaman mereka belajar itu peran guru itu sebagai apa. Nah, peran guru di dalam kelas itu kita pertama yang di sini yang saya garis bawahi adalah merancang. Apa yang harus dirancang? Modul ajar yang kita buat itu harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian kebiasaan disiplin positif itu di awal merupakan suatu keyakinan akan dituangkan dalam kesepakatan kelas. Bagaimana pada saat kita duduk di dalam kelas, modul ajar yang kita rancang, bagaimana pembiasaan sebelum masuk kelas harus berbaris di depan dengan memeriksa kebersihan siswa. Kemudian kebersihan kuku rambut itu harus kita giatkan lagi. Kemudian ada pembiasaan pada saat mereka datang ke sekolah, kita biasakan mereka ada beberapa guru itu di depan sekolah untuk bersalaman dengan guru, beretika. Itu sesuatu yang harus kita lakukan lagi, kembalilah lagi dengan hal-hal yang positif seperti itu. Kemudian dalam rancangan dari modul ajar harus kita lakukan di situ bagaimana pembiasaan yang kita lakukan tidak ada putus-putusnya. Bagaimana kita memposisikan bahwa etika di dalam merancang modul ajar itu harus masuk. Bagaimana mereka belajar dengan santun, kemudian mengajak di dalam kelas. Dalam artian bahwa mereka kita ajak untuk membentuk karakter yang akan lama-lama akan jadi terbiasa. Jangan merasa bahwa hasil yang akan kita lakukan itu, Bu, kayaknya belum ada itu ya, belum ada hasilnya. Yakinlah,
kebiasaan yang akan kita lakukan itu semakin lama akan semakin ada perkembangannya. Walaupun sedikit, tapi kita harus berusaha. Kemudian yang berikutnya adalah memfasilitasi. Kita sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang pengajar, kita harus memfasilitasi siswa ilmu yang kita berikan. Bagaimana kita memposisikan bahwa pembelajaran yang mereka belajar ini akan berguna loh untuk nanti. Bagaimana karakter, bagaimana pengetahuan yang kita ajarkan akan membekas di pikiran mereka dengan hal-hal yang positif, nanti akan membuka wawasan mereka lebih lebih kuat lagi untuk mengingat apa yang kita berikan. Tapi itulah tadi, tugas kita itu luar biasa. Dan yang berikutnya adalah menilai. Menilai seperti apa? Bukan menilai bahwa siswa itu menilai dalam artian siswa itu kok tidak mampu ya di pengetahuan. Oh, siswa itu dengan kata lain jangan sekali-sekali eh, berkata bahwa siswa itu bodoh, bahwa siswa itu dengan bla 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 itu enggak. Jangan. Karena mengapa? Di sekarang di zaman sekarang itu hanya kesempatan sebagai seorang pendidik kemudian pulang ke rumah, kemudian mereka tidak disupport oleh orang tua. Jadi mereka mendapatnya dari kita di sekolahan, mendapatkan ilmu dari kita yang ada di sini. Jadi marilah kita bersama-sama menilai bukan hanya dalam satu kacamata saja, tapi banyak hal-hal yang dinilai karena sebagai seorang manusia itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Jelas sih. Tapi bagaimana memposisikan kelebihan kita sebagai suatu kekuatan dan kekurangan kita sebagai motivasi ke depan. Bagaimana kita harus kekurangan ini harus kita jadikan sebagai pembelajaran di masa yang akan. Jadi peserta obras dari paparan kurikulum Merdeka tadi seperti ini. Ingin menjadi guru seperti apa ya saya? Ingin menjadi guru seperti apa ya saya? Kita berkaca, kita coba kita luangkan waktu sebentar untuk berpikir. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Yang harus bermakna di kemudian hari. Jangan menjadi guru begitu mendengar langkah kita, siswa kita itu ketakutan. Ada. Mendengar langkah kita, siswa ketakutan. Mendengar suara kita, siswa ketakutan. Jadi, guru seperti apa saya? Seperti apa guru? Seperti memberikan energi positif kepada murid. Artinya bahwa murid akan menunggu kita dengan senyuman. Murid akan sedih apabila kita tidak mengajar. Kemudian murid akan bertanya, kemana kita kalau kita tidak mengajar? Selalu disebut. Jadi energi positif yang kita berikan kepada siswa membuat mereka merindukan kehadiran kita. Kemudian berikutnya adalah tertarik untuk belajar. Bagaimana kita menggunakan metode atau model belajar yang kita adopsi, yang kita gunakan untuk mengajak siswa termotivasi, mengajak siswa senang dalam pembelajaran yang mengajak siswa untuk bahagia. Artinya bahwa kalau mereka menyukai dan senang, semua pembelajaran akan diikuti oleh mereka. Berikutnya adalah kemampuan belajar sampai akhir hayat. Nah, ini yang salah satu tugas pendidik, bagaimana mengenali diri kita sendiri, dan satu terakhir adalah kemampuan belajar sampai akhir hayat. Artinya semakin lama perkembangan zaman, semakin lebih bermakna lagi, jadikanlah diri kita sebagai
sebagai seorang guru yang mampu belajar lebih baik lagi agar keinginan kita, kemampuan yang ada pada kita itu dapat kita berikan kepada peserta didik. Ingat, rezeki itu bukan hanya berbentuk uang, tapi rezeki itu membahagiakan semua peserta didik kita menjadi suatu nikmat yang tiada tara. Artinya bahwa sebagai seorang pendidik yang harus kita lakukan, pengajaran yang harus kita lakukan berdasarkan dasar dari pengertiannya itu seperti bahwa pengajaran adalah menyampaikan ilmu, kemudian pendidikan adalah tempat memberikan benih-benih kebudayaan seperti yang ada di situ adalah karakter, etika. Kemudian berikutnya adalah mendidik, membantu segala kodrat yang ada pada murid agar mereka berkembang, mendapat kebahagiaan. Kekuatan untuk mengembangkan hidupnya, kemudian tumbuh berdasarkan kekuatan yang akhirnya menjadi apa ya, kebahagiaan dunia akhirat bagi peserta didik kita. Ingat, dapat menghormati diri kita, yang berharga dari diri kita adalah diri kita sendiri yang melakukannya. Jadi dalam obrolan santai ini, marilah kita sama-sama mengembangkan budi pekerti, mengembangkan karakter, mengembangkan pengetahuan bagi peserta didik kita di sekolahan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Peserta obras, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Padma atas materi yang telah diberikan. Mungkin bisa langsung dilanjutkan untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Kartini. Pada Ibu dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Lula Natalia, SPD, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Ibu Dr. Anda Haja Nurmah Herawati, MM, selaku pengawas pembina di Kecamatan Kalidoni. Kemudian yang kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Ketua KKG Kecamatan Kalidoni beserta stafnya. Kemudian yang selanjutnya adalah para kepala sekolah yang sudah bergabung dalam kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Dan yang paling penting di antara kita semua adalah para Bapak Ibu guru hebat yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam webinar kita pada sore hari ini. Pertama-tama tentunya kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan sore hari ini kita yang sudah tergabung dalam ruang kolaborasi atau webinar kita sore hari ini sudah menyempatkan untuk hadir di webinar kita yang perdana dalam acara obrolan santai bersama KKG Kecamatan Kalidoni. Sholawat teriring salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga senantiasa kita menjadi umatnya hingga akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, pada webinar kita kali ini, sebelum saya mulai ya, seperti yang Ibu Lula Natalia di awal tadi sudah berpantun, maka izinkan saya juga untuk menjawab pantun dari Ibu Lula tersebut. Beli mangga di suku Baduy, beli ragi di warung mana lagi.
saya hadir di sini bukan untuk menggurui, tapi untuk berbagi dan belajar. Jadi saya tekankan ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya tekankan di sini bahwa saya hanya berbagi praktik baik, yaitu tentang budaya positif. Di sini apa yang sudah kami lakukan di sekolah, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melakukan di sekolah Bapak Ibu semua, bahkan mungkin jauh lebih baik lagi. Akan tetapi di sini adalah ruang kita untuk saling ATM atau saling modifikasi sehingga kita nanti akan menghasilkan suatu budaya positif yang kita implementasikan di sekolah kita masing-masing akan lebih baik lagi. Saya mengusung tema implementasi budaya positif di satuan pendidikan, di mana dari yang sudah disampaikan oleh Ibu Fatma tadi, sangat menarik sekali bahwa Ibu Fatma sudah menjelaskan bagaimana sih kurikulum merdeka itu, pemahamannya seperti apa, dan sangat menginspirasi dan baik untuk kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Akan tetapi budaya positif ini adalah salah satu aspek penting dalam implementasi kurikulum merdeka yang penerapannya harus kita aplikasikan dalam satuan pendidikan kita atau di lingkungan sekolah kita, di mana budaya positif ini akan membentuk karakter peserta didik sehingga sangat berimbas kepada implementasi kurikulum merdeka. Yang sama juga seperti sekolah-sekolah lain, kurikulum merdeka di sekolah kami di 185 Palembang ini adalah perdana untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya, ini implementasi budaya positif dengan hati di satuan pendidikan. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Kartini, ya juga termasuk guru penggerak Angkatan 8 Kota Palembang, sekaligus sebagai kepala di SD 185 Palembang. Adapun tujuannya adalah untuk mengimbaskan materi ini, materi saya berbagi praktik baik mengenai budaya positif. Kemudian kita sama-sama mendemonstrasikan pemahaman rekan-rekan guru mengenai budaya positif di sekolah, kemudian penerapannya dalam aksi nyata di sekolah. Ini nanti kami akan tampilkan slide berdasarkan hasil, walaupun tidak terlalu lama kita melaksanakan, belum genap 1 tahun ya, belum selesai 1 tahun, akan tetapi walaupun sedikit tetap ada perubahan ke arah yang positif. Kemudian diharapkan juga bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Nah, ini temanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah tahu ya mengenai disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, ini sudah kami peroleh juga di guru penggerak ya, mungkin ketua KKG juga lebih memahami, makanya saya di sini hanya berbagi saja. Baik Bapak Ibu, tadi saya ulangi lagi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat apa itu nilai-nilai kebajikan? Ibu, nilai-nilai kebajikan adalah suatu implementasi untuk penerapan kurikulum merdeka dalam budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif di sekolah itu didasari dengan disiplin positif dan nilai kebajikan yang secara universal itu dimiliki oleh setiap individu yang berperan dalam menentukan karakter murid. Kemudian apa saja nilai-nilai kebajikan tersebut? Seperti pendapat dari Gosten adalah setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsik, artinya motivasi yang berasal dari dalam diri seorang individu atau peserta didik atau murid itu akan menggerakkan motivasi dari dalam dirinya untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, bahwa ada beberapa nilai-nilai kebajikan, bukan berarti di luar profil
pelajar Pancasila ini tidak ada ya, tapi masih banyak nilai-nilai kebajikan. Akan tetapi sudah dikelompokkan dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yang harus dimiliki oleh semua warga sekolah, semua peserta didik adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, dan bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Di mana nilai-nilai ini harus kita kembangkan dalam budaya positif dan implementasinya di kurikulum Merdeka. Nah, misalnya kebinekaan global, siswa harus menyatu dengan teman-temannya, tidak ada pengelompokan, tidak ada pengucilan, tidak ada bullying di sekolah. Nah, ini salah satu contoh berkebinekaan global. Nah, sekarang disiplin. Definisi dari disiplin adalah merupakan sikap dan suatu kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya, yang merupakan tanggung jawab kita semua sebagai manusia. Ini berdasarkan pendapat para ahli ya Bapak Ibu. Apa itu sih disiplin? Berasal dari kata disiplin, artinya belajar. Dan konotasinya disiplin adalah membuat orang menggali potensinya untuk mencapai suatu tujuan, apa yang dihargai, dan makna disiplin telah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin adalah ketidaknyamanan dengan apa yang akan kita lakukan sesuai dengan tujuan mulia. Tapi makna disiplin di sini bukan berarti disiplin yang terpaksa. Akan tetapi disiplin di sini adalah disiplin yang dilakukan oleh seseorang individu, bisa dari dalam diri dia sendiri seperti yang dijelaskan di awal adalah motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang, bisa juga atas dorongan dari luar, misalnya motivasi ekstrinsik atau mungkin teman sebaya memberikan motivasi atau murid lain yang memberikan motivasi tentang disiplin tersebut. Nah, ini ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ya, di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan pengaturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut pendapat Ki Hajar Dewantara. Mengapa hal demikian? Karena untuk kurikulum merdeka sendiri kita mengambil konsepsi yang sudah diajarkan oleh Bapak Ki Hadi sebagai Bapak Pendidikan kita ya. Nah, sekarang disiplin. Dari makna yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut, bahwa disiplin mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, artinya motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Ya, mungkin kita sebagai pendidik harus memberikan contoh disiplin kepada siswa kita, begitupun antar siswa lain juga harus memberikan contoh-contoh juga tentang kedisiplinan. Nah, ini bisa dua arah ya Bapak Ibu, bisa dari dalam diri dan bisa dari luar. Kalau dari luar itu motivasi dari rekan atau siswa lainnya atau guru yang memberikan motivasi kepada peserta didik tentang disiplin tersebut. Nah, tentu saja kalau sudah dimotivasi secara eksternal tadi harus muncul motivasi internal dari dalam diri yang bersangkutan, misalnya siswa tadi. Nah, ini pendapat Ki Hajar Dewantara tadi. Kemudian secara umum disiplin adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak.
tanpa hukuman dan hadiah. Jadi tanpa dipaksa, seperti yang dijelaskan di awal tadi, untuk menciptakan suatu disiplin tadi tidak harus dipaksa atau diiming-imingin hadiah, ya, atau penghargaan. Karena disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Hal ini diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari dan semua warga sekolah memiliki kontribusi dalam implementasi disiplin positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, sekarang disiplin positif ada hubungannya dengan budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu bisa tidak memberikan pemahaman apa itu hubungan antara disiplin positif dan budaya positif? Silakan, saya beri waktu sekitar 1 menit lah. Mungkin ada yang mau berpendapat, silakan Bapak Ibu. Hubungannya. Ada yang bisa? Mungkin siapa yang mau ya? Yang memberikan pendapatnya, hubungan disiplin positif dan budaya positif? Mungkin belum ada ya. Baik, Bapak Ibu. Disiplin positif itu awal terbentuknya budaya positif. Kenapa demikian? Karena macam-macam disiplin yang kita terapkan di sekolah dan harus menjadi suatu pembiasaan. Nah, pembiasaan ini makin lama akan membudaya, sehingga hal-hal yang bersifat nilai-nilai kebajikan universal tadi akan terbentuk karakter peserta didik dengan hal-hal yang kita terapkan di sekolah sesuai dengan kurikulum Merdeka tadi, harus profil pelajar Pancasila, kemudian penerapan disiplin positif. Jadi pembiasaan yang sudah mengakar, maka akan terbentuk budaya positif di sekolah atau satuan pendidikan. Nah, budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan. Pembiasaan itu mencakup sikap atau perilaku bukan hanya satu orang, bukan hanya peserta didik, tapi semua warga sekolah. Nah, tinggal kita bagaimana untuk mengimplementasikan budaya positif tersebut sehingga bisa mengakar, bisa makin lama makin baik perkembangannya, perubahannya, walaupun sedikit tetap ada perubahan. Hal ini bertujuan agar secara sadar mau melakukan pembiasaan perilaku positif di sekolah tanpa paksaan dari pihak manapun. Artinya harus muncul motif intrinsik dari dalam diri setiap individu, setiap pelajar, setiap guru. Karena kita di era kurikulum Merdeka ini harus memberikan pelayanan yang terbaik terhadap peserta didik. Diharapkan nanti karakter bangsa Indonesia akan lebih baik lagi. Selanjutnya ini ada beberapa teori ya. Satu teori kontrol adalah atau teori pilihan, ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, mengontrol murid dan penguatan positif itu bermanfaat bukan berarti harus melalui kekerasan, akan tetapi bagaimana kita mengolah hal tersebut sehingga bisa dijadikan motivator oleh murid kita. Jadi guru harus memberikan contoh atau teladan bagaimana untuk mengaktifkan, membiasakan dari disiplin positif sehingga terbentuk budaya positif tersebut. Nah, kritik akan membuat orang merasa bersalah. Akan tetapi walaupun merasa bersalah akan menguatkan karakter dari peserta didik. Dan kita tidak bisa menghakimi murid seperti yang dijelaskan oleh pemateri pertama tadi, Bu Fatma tadi, bahwa kita harus memberikan unsur-unsur nilai kebajikan, ya, nilai-nilai universal yang terangkum dalam sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebetulnya bukan melalui kekerasan ya, ini hanya ilusi saja. Ini maksudnya kita yang sebagai guru pendidik itu lebih cenderung untuk memberikan
masukan, motivasi, pengalaman kepada murid-murid kita tentang apa sih disiplin positif, bagaimana cara melaksanakannya, dan tentu saja harus melalui ya apa yang dilihat oleh murid akan diikuti juga oleh guru. Guru akan memberikan masukan, memberikan contoh, teladan bagi murid untuk melakukan hal-hal yang dianggap mengandung unsur-unsur budaya positif. Nah, ini Bapak Ibu ya yang saya jelaskan tadi. Teori motivasi perilaku manusia ada eksternal, eksternal itu dari luar. Dorongan seseorang, dorongan dari dalam dari luar ini bisa dari teman, bisa dari sesama murid, bisa dari guru untuk muridnya, bisa dari kepala sekolah untuk gurunya, dan lain sebagainya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi yang kedua adalah internal, untuk menghargai diri sendiri. Misalnya kalau kita disiplin ya tentu saja untuk menghargai diri kita sendiri. Oh, misalnya siswa yang namanya ini memang anaknya disiplin. Nah, itu berarti dia secara tidak langsung menghargai diri dia sendiri. Itu motivasi internal tentang penerapan disiplin positif di sekolah. Nah, ini masih lagi Bapak Ibu ya, pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu bukan hal yang suatu kebablasan sebebas-bebasnya, tidak. Akan tetapi di sini kita bagaimana kita seorang pendidik bisa memberikan rasa merdeka di dalam diri murid-murid kita, ya tentu saja memberikan teladan tadi. Pembiasaan agar anak terbiasa melakukan disiplin positif yang sudah dijelaskan guru, mungkin sudah dicontohkan oleh guru ketika di pembelajaran atau di luar pembelajaran. Ini pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Nah, bagaimana itu bisa terwujud? Disiplin positif ya bisa kita aktifkan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Sifatnya abstrak dan lebih rinci berupa pernyataan universal dan kalimat-kalimatnya positif. Nah, dari sebelum keyakinan kelas itu ada sepakat dulu dong, sepakat bersama-sama guru dan murid untuk menuntun nilai-nilai yang positif tadi. Nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan yang akan berujung pada keyakinan kelas. Dan pada dasarnya di sekolah kami itu keyakinan kelas yang sudah dibuat itu, setiap kelas itu pasti ada nilai untuk menjaga kebersihan sekolah, menjaga kebersihan kelas, lingkungan sekolah, dan lain-lain. Itu salah satu contohnya ya Bapak Ibu. Dalam standar pendidikan nasional, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seseorang pemimpin pembelajaran, dalam hal ini guru, perlu berjiwa kepemimpinan, sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, jadi sesuai dengan standar pendidikan nasional bahwa disiplin positif ini itu salah satu aspek penting ya untuk menunjang penerapan kurikulum merdeka. Jadi karakter-karakter yang akan terbentuk dari kurikulum merdeka ini sangat penting. Makanya saya berbagi sedikit di praktik baik ini dalam obrolan santai ini, mengambil tema disiplin positif yang akan berujung pada budaya positif. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ya saya berbagi sedikit, mungkin di sekolah Bapak Ibu akan lebih baik lagi mungkin ya. Ini di sekolah kami ini alhamdulillah pernah meraih sekolah sehat, kemudian sekolah adiwiyata tingkat kota. Nah,
Program kami dalam KKG di sekolah kami, alhamdulillah sudah terbentuk KKG di sekolah kami. KKG Salam Santun adalah untuk mengurangi sampah di sekolah, karena sebelumnya 2 tahun terakhir itu masalah sampah ini itu sangat menjadi perhatian khusus ya Bapak Ibu, karena sebanyak-banyak tempat sampah yang kami sediakan itu full. Dalam 3 hari kami harus membuang sampah, jangan lewat dari hari tersebut, karena masalah yang saya anggap ini masalah yang sangat urgent. Karena mendukung ya, kalau sekolah kita sehat, sekolah kita bersih, itu juga mendukung pembelajaran. Jadi sangat penting ini menurut saya. Kemudian selain itu juga kami mewajibkan murid untuk membawa makanan dan minuman dari rumah. Nah, dengan mereka membawa makanan dan minum dari rumah ini, kami berharap mereka sudah siap untuk belajar. Mungkin mereka ada yang belum sempat untuk sarapan atau makan dari rumah, dan ini untuk mengolah, bukan mengolah ya, membiasakan anak-anak didik kami, peserta didik untuk siap belajar dengan makanan-makanan sehat itu akan mereka lebih siap untuk belajar. Jadi mereka membawa sendiri makanan mereka, walaupun nanti ada yang belum sempat membawa makanan, akan tetapi boxnya atau mugnya tetap dibawa jika mereka nanti jajan di kantin. Dan kami mengharapkan mereka jajan, misalnya kita contohkan saja anak-anak jajan es, nanti dia isi di mug itu sendiri. Nah, hal ini kami lakukan karena untuk mengurangi pemakaian sampah plastik. Jadi dengan program ini, alhamdulillah sudah sangat signifikan perubahannya dalam mengurangi pemakaian plastik dan mengurangi sampah di sekolah kami. Nah, Bapak Ibu, ini saya tayangkan, ini adalah tim di sekolah kami, tim Adiwiyata, kemudian termasuk juga tim KKG di sekolah kami, mereka sosialisasi ke kantin-kantin. Jadi kita tidak serta-merta langsung memberikan larangan disiplin positif, tapi kita sosialisasikan dulu secara persuasif. Yang pertama ke kantin-kantin dulu, bahwa harus mengurangi sampah plastik. Dan jika masih juga memakai sampah plastik, maka mereka harus menyediakan tempat-tempat sampah di kantin tersebut. Nah, ini sosialisasi, saya hanya memberikan beberapa gambar saja, beberapa kantin ya. Nah, ini kantin yang selanjutnya. Ini tim di sekolah kami ya, Bapak Ibu. Nah, sosialisasi. Selain sosialisasi ke kantin-kantin sekolah, sekitar sekolah, kami sosialisasi juga dengan orang tua murid. Bisa melalui via chat ya, atau langsung ketika wali murid antar jemput anaknya. Jadi kita promosikan, kita sosialisasikan untuk menuju sekolah sehat. Nah, setiap Sabtu selesai olahraga, sekolah kami juga mengadakan kegiatan Sabtu bersih. Itu sekitar 10 sampai 15 menit untuk melaksanakannya. Nah, ini salah satu gambarnya ya Bapak Ibu. Nah, ini walaupun di sekolah juga dibersihkan, tetapi di sekitar sekolah itu kami juga yang membersihkan, karena itu termasuk wilayah areal dari sekolah kami. Jadi agar ini terbiasa, menjadi pembiasaan disiplin positif, dan nantinya akan menjadi budaya positif yang menjaga kebersihan sekolah. Karena jika sekolah kita bersih, belajar juga nyaman. Nah, ini masih ya kegiatan Sabtu bersih. Nah, jika rumput-rumput yang ada di sekitar sekolah itu bisa kita gunakan untuk kompos ya, untuk pemupukan di taman-taman yang ada di halaman sekolah. Nah, ini salah satu view sekolah kami, salah satu sudutnya. Nah, menjaga kebersihan sekolah secara rutin, ini akan terlihat nyata bahwa jika suatu sekolah tersebut bersih, maka akan nampak indah, akan nampak rapi, walaupun mungkin sekolah kami termasuk sekolah yang sangat sederhana, jauh dari kemewahan dari sekolah-sekolah yang Bapak Ibu mungkin yang
hadir di sini di webinar kita kali ini. Ya, selain itu saya sebagai kepala sekolah juga tidak henti-hentinya sosialisasi dengan guru ya melalui KKG. Biasanya kita jam 12-an itu kita mulai sekitar 1 sampai 2 jam kita lakukan KKG sosialisasi mengenai apa saja yang berhubungan dengan IKM kurikulum merdeka kita sosialisasikan. Nah, termasuk dari disiplin positif itu juga ya Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang berbagi praktik baik, tentang implementasi budaya positif yang ada di sekolah kami. Demikian, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Lula Natalia SPD. Terima kasih Bu Kartini atas materinya yang sangat padat ya. Mungkin kedepannya bisa apa ya istilahnya itu bisa kita ATM nih Bu. Banyak Siap, kegiatan yang Ibu. mungkin bisa iya banyak kegiatan yang mungkin bisa kita modifikasi nanti ya. Baiklah, tadi Ibu Kartini sudah menyampaikan tentang budaya positif, berawal dari disiplin positif yang pada akhirnya akan menjadi budaya positif. Tapi Ya. semuanya tidak akan bisa berjalan dengan baik, tidak akan bisa berjalan dengan lancar seperti halnya kurikulum merdeka tadi, kalau tidak ada komitmen yang kuat. Ya, komitmen yang kuat dan keterlibatan kita semua sebagai pemangku kepentingan baik itu dari semua anggota sekolah, siswa, guru, kepala sekolah, staf, begitu juga dengan orang tua. Jadi harus ada komitmen di antara kita semua sehingga apa yang kita harapkan itu bisa terwujud. Baiklah Bapak dan Ibu, guru hebat itulah tadi pemaparan dari kedua pemateri hebat kita. Untuk acara selanjutnya, nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, bagi Bapak dan Ibu guru yang kira-kira ada ini nih masih apa? Masih agak abu-abu misalnya tentang kurikulum merdeka atau masih agak ada rada-rada bingung nih tentang penerapan budaya positif. Mungkin bisa kita sharing ya pada kegiatan kali ini. Kita cari solusinya sama-sama. Oke. Bagi Bapak dan Ibu guru hebat yang ingin bertanya atau mungkin ada yang ingin berbagi tentang penerapan implementasi kurikulum merdeka atau tentang implementasi budaya positif yang telah dilaksanakan di sekolah Bapak dan Ibu, mungkin bisa kita berbagi di ruangan ini atau di kegiatan ini sehingga bisa menjadi apa ya, referensi lah ya buat kita, buat sekolah-sekolah kita apa yang kira-kira baik dan bisa kita lakukan di sekolah kita dengan melihat aspek yang ada di sekolah kita, mungkin bisa kita terapkan dengan kita ATM, ya kita modifikasi kegiatan tersebut sehingga bisa menjadi apa ya istilahnya budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Oke, silakan Bapak Ibu guru hebat. Ini sudah ada. Oh, Ibu tadi nggak ada lagi ya. Oke, ada Ibu. Ini Ibu Wenik ya, Ibu Wenik ya, benar? Halo Ibu. Ya, terima kasih Bu Lula. Oke, silakan. Ya, Bu Lula, mohon maaf ya, kamera di off kan karena takut sinyalnya putus-putus Bu Lula ya. Oke, silakan Oke. Ibu. Oke, pemaparan materi dari kedua narasumber Ibu Pat dan Ibu Kartini sangat luar biasa ya. Terutama di sini yang ingin saya tanyakan mengenai ada keterkaitan mengenai kurikulum merdeka, Bu Pat ya. Benar sekali yang disampaikan Bu Pat itu bahwa memang IKM tadi kita lakukan itu memang pertama kali itu dari hati kita sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah ada indikator yang menjadi tolak ukur dalam pengembangan kurikulum yang efektif yang akan kita ajarkan kepada peserta didik? Halo? Suara saya. Kedengaran Ibu. Kedengaran. Oke. Bisa diulangi lagi Ibu Weni Ya. pertanyaannya? Untuk pertanyaannya, apakah
ada indikator khusus yang menjadi tolak ukur dalam pengembangan kurikulum yang efektif yang akan kita ajarkan kepada peserta didik? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Weni atas pertanyaannya. Ini bagaimana Ibu Fatma, mau langsung dijawab atau mau kita simpan dulu pertanyaannya? Atau mau langsung dijawab aja nih biar nggak lupa. Suaranya Ibu itu masih mute belum di. Sorry. Oke. Oke, Mungkin langsung alhamdulillah dijawab terima aja ya, kasih. Ibu Boleh, Fatma boleh, ya. boleh. Oke, silakan. Ya, alhamdulillah terima kasih Ibu Weni. Selamat sore. Dari SD mana Ibu Weni kalau boleh tahu? Ya, Bu Pat, saya dari SD Negeri 177 Palembang, Bu Pat. Oh, SD 177 ya. Baik Ibu Weni, kalau ditanyakan indikator khusus untuk pengembangan kurikulum ya, secara efektif di sekolahan, begitu? Iya, Iya, indikator khusus. pengembangan. Seperti ya, pengembangan kurikulum indikator khususnya seperti itu. Iya, Bu. Kalau saya tidak salah tangkap, mohon maaf ya. Ibu Weni, terima kasih. Alhamdulillah, pertanyaannya sangat luar biasa. Jadi saya mencoba untuk menjawab. Kalau indikator khusus jelas ada. Sudah saya katakan kepada rekan pada semua peserta di sini bahwa salah satu yang membuat kurikulum Merdeka itu hidup di sekolahan karena kurikulum Merdeka itu kita buat sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang ada di sekolah. Artinya bahwa di dalam sekolahan tersebut baik guru, baik kepala sekolah, kemudian peserta didik, orang tua, stakeholder di samping sekolahan kita, indikator khususnya adalah ketercapaian. Artinya bahwa pengembangan kurikulum itu harus disesuaikan dengan keadaan sekolah. Ingat, pada saat kita membuat kurikulum Merdeka, kita punya latar belakang. Jadi indikator khususnya ada di situ, ada di latar belakang di mana sekolah kita berada. Contoh, seperti sekolah kami, sarana prasarana sudah kami lihat, kemudian sudah kami bersama-sama guru apa yang harus kita kembangkan di sekolahan ini. Kemudian salah satu yang menjadi titik titik apa ya titik keberhasilan kita nih indikatornya bahwa kita harus tahu nih baru kita harus melihat kebutuhan peserta didik yang di sekitar sekolah harus kita terapkan di sekolahan kita. Contoh, kita bersama-sama mengajak orang tua untuk berkolaborasi apa yang ingin mereka lakukan di sekolah kita, apa yang mereka pinta dari sekolahan kita. Indikator apa yang harus kita penuhi, keinginan apa yang harus dipenuhi oleh orang tua. Untuk tahun pertama, kami melakukan bahwa kami melihat bahwa pengetahuan dan akademik di sekolahan kami itu belum menonjol. Artinya bahwa siswa-siswa kami ini tampaknya dia menonjolnya di olahraga. Jadi kami ajak bersama orang tuanya bahwa anak-anak di sini majunya di dalam bidang olahraga. Alhamdulillah, kita bina, kita tempatkan di sini ada beberapa ekstrakurikuler. Kita sudah mulai dari pertama itu seni tari, kemudian pencak silat, kemudian lagi karate. Alhamdulillah mereka berkembang. Pencak silat sudah kita bentuk selama 4 bulan. Alhamdulillah ada 3 siswa kami go internasional. Artinya mereka sekarang berlomba di Bandung untuk pencak silat tingkat dunia melawan 15 negara. Alhamdulillah. Karena kami menyediakan kebutuhan mereka. Kami menyediakan kebutuhan mereka dengan mengajak bersama-sama orang tua untuk berkolaborasi dan ingin seperti apa siswanya di sini. Seperti itu, Bu Enik. Jadi indikator khususnya ada ketercapaian dari kurikulum yang kita buat. Indikatornya adalah kita harus tahu posisi latar belakang kehidupan di sekolahan kita. Seperti Bu Weni, jawaban saya. Ibu Weni mendengarkan Ya, jawaban saya, Bu Weni? terima kasih Bu Pat. Iya. Sangat luar biasa. Berarti yang saya tangkap di sini, berarti kita harus melihat latar belakang dari sekolah kita sendiri, Iya. Bu, ya. Iya, Dan benar. sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Seperti itu, Bu Pat, Iya, ya. benar, Oke, terima benar kasih, Ibu Bu Weni. Pat.
Alhamdulillah, sama-sama. Mudah-mudahan yang saya jelaskan berkenan di hati Weni. Ya, terima kasih Bu Weni. Ya, Bu. Oke, terima kasih Bu Weni, Bu Pat atas jawaban yang sangat luar biasa. Bapak guru hebat, kira-kira siapa lagi nih yang ingin bertanya? Ada lagi nggak ini kira-kira yang mau bertanya nih? Baik itu tentang penerapan kurikulum Merdeka ataupun tentang... Oke, ini sudah ada Ibu Sinta Mayasari. Oke, kepada Ibu dipersilakan. Jangan lupa Ibu sebutkan nama, kemudian asal sekolah ya Bu, instansi. Oke, Baik, dipersilakan. terima kasih kepada Ibu Lula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Sinta, perwakilan dari SD Negeri 249 Palembang, sekolah terakhir yang ada di Kota Palembang. Kebetulan di Kecamatan Alang Lebar, Bu ya. Saya sangat tertarik pada materi sekolah sehat, sekolah adiwiyata, di mana pada poin mengurangi sampah plastik. Nah, di sini Bu, kebetulan sekolah kami ini karena memang umurnya masih muda Bu ya, baru 4 tahun berdiri, dan juga fasilitasnya cukup, dicukup-cukupkan, begitu juga dengan kalau kategori pagar itu kita belum Bu ya, masih hamparan halaman yang sangat luas. Kalau musim hujan rumput cepat tumbuh, kalau memang musim nggak hujan pedagang itu sering datang ke sekolah. Nah, poin yang sangat menarik di sini, izin kepada Ibu Kartini ya, Ya, sosialisasi siap. kepada pedagang terkait mengurangi sampah plastik di mana tadi anak-anak bisa membawa botol minum atau cangkir minumnya ketika dia belanja itu tidak pakai kantong plastik. Nah, kira-kira Bu, izin nanti kami mau ATM nih, insya Allah nanti akan disampaikan juga kepada kepala sekolah untuk sosialisasi ke pedagang. Kalau kantin okelah, ruang lingkup kita sendiri Bu ya, ketika pedagang yang datangan nih, sosialisasinya kita cukup secara lisan atau butuh secara tertulis Bu ya? Dan kira-kira poin-poinnya Ya, itu baik. apa sih yang enak kita sampaikan kepada pedagang tersebut? Sehingga memang kalau sampahnya itu apalagi kalau tertiup angin, Masya Allah, baik di depan sekolah maupun di belakang itu luar biasa. Mana lagi memang kebetulan di 249 itu belum terlalu padat penduduk Bu ya. Jadi kayak kalau awal-awal berdiri itu kambing, sapi, ayam di situ ada semua. Malah ular itu sering kita temui karena memang posisinya, masih banyak hutan ya, kebun karet dan sawit dan lain-lainnya. Mohon Bu, bisa sharing atau diperjelas kembali secara rinci untuk materi sekolah sehat di Widata, khususnya mengurangi sampah plastik. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Sinta. Ya, pertanyaannya dari SD 249, SD terakhir ya. Tadi kalau ya, kalau tidak salah ini ya, kalau tidak saya salah menangkap bagaimana cara mensosialisasikan ya tadi, mensosialisasikan ke pedagang yang di luar dari kantin sekolah nih. Gimana nih cara Ibu Kartini dan tim untuk mensosialisasikan ini loh, kita ini ada apa istilahnya, ada program sekolah sehat yang anak-anaknya yang jajanannya tuh kalau bisa plastiknya dikurangi itu gimana cara sosialisasinya? Mungkin Ibu Kartini bisa memberikan apa istilahnya itu jawaban ya atas pertanyaan yang tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Sinta. Pada Ibu dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Lula. Ya, terima kasih juga kepada Ibu Sinta Mayasari dari SD 249 ya. Pertanyaan yang sangat menarik buat saya. Seperti yang saya bilang dari awal tadi ya Bapak Ibu, bahwa saya ini bukan menggurui tapi hanya berbagi saja. Siapa tahu di antara kita nih kita bisa ATM ya, mungkin sekolah-sekolah yang lebih maju, mungkin kondisi yang dialami Bu Sinta juga sama dengan saya. Jadi bukan berarti sekolah-sekolah lain juga tidak ada yang sama, mungkin ada juga yang sama, tapi mungkin juga ada yang lebih baik dari kita ya. Hanya sharing saja ya Ibu ya. Jadi yang pertama sekali kita itu di KKG di sekolah, kita diskusi dulu nih awalnya Bu ya. Poin pertama itu kita bersatu dulu antar guru, kolaborasi bagaimana cara mengatasi mengurangi sampah plastik tersebut. Nah, setelah kita tahu jawabannya, kita rundingan,
di komunitas di sekolah kita. Dan kebetulan kalau di Adiwiyata itu memang kita diwajibkan untuk sosialisasi dulu sebelum dilakukan eksekusi, Ibu. Nah, jadi yang pertama kita lakukan sosialisasi dulu dengan guru, kemudian bentuk timnya, tim sekolah sehat atau sekolah Adiwiyata ya, tim-tim untuk melakukan budaya positif pengurangan sampah tersebut. Setelah terbentuk tim baru nanti bekerja. Nah, tim ini walaupun saya tidak terjun langsung mensosialisasikan kepada para pedagang atau kantin di sekitar sekolah, kan tetapi harus bersurat Bapak Ibu ya, harus ibaratnya bersurat, kita minta buat pernyataan bahwa mereka bersedia. Nah, disinilah kita munculkan disiplin positif bukan hanya kepada peserta didik, tapi juga para pedagang sekitar kita seperti yang Ibu Lula jelaskan di awal, setelah saya presentasi tadi, harus ada komitmen antar seluruh warga sekolah. Nah, saya ajak para kantin, para pedagang tadi untuk berkomitmen, untuk menjaga ini loh sekolah kita bersama. Ini loh tujuannya, harus bersih. Jadi kita buat komitmen. Nah, itu dituangkan dalam kertas, Ibu Sinta ya, dituangkan dalam kertas. Komitmen tersebut ditandatangani oleh saya, mengetahui saya sebagai kepala sekolah. Tim-tim yang mensosialisasikan sebagai tim humas tadi juga disepakati bersama oleh pedagang tadi. Nah, ini alhamdulillah Ibu ya, saya bukan mempromosikan sekolah kami. Dalam beberapa bulan mulai pertengahan tahun 2023 itu sangat drastis sampah berkurang. Tadinya Ibu yang jasa angkut sampah itu sampai kewalahan karena semua tempat sampah itu penuh semua, tapi sekarang tidak, alhamdulillah tidak. Karena kita perkirakan saja misalnya ada sekitar 500 siswa yang minum es, jajanan es pakai plastik. Kita pikir saja itu berapa yang harus kita sediakan tempat sampah dan penuh terus seperti itu. Nah, ini dengan mereka membawa mug, kalaupun mereka mau membeli es di kantin terdekat, dia langsung tumpahkan di mug tersebut. Ya, tapi kami tetap memberikan prioritas kepada anak-anak kami untuk membawa makanan atau bekal makanan dari rumah karena akan lebih sehat. Karena kalau jika murid-murid kita ya fisiknya sehat, artinya dia sudah sarapan, sudah makan, dia akan menerima pelajaran juga akan lebih nyaman. Ya, mungkin sosialisasi kami lakukan itu terus-menerus Ibu. Untuk penandatanganan kesepakatan bersama itu, ya seperti kita keyakinan kelas dengan siswa lah. Nah, kita adakan keyakinan kesepakatan bersama dengan para kantin tadi. Kemudian setiap minggu, besok minggu ya misalnya kita berikan contoh Ibu ya. Nanti Senin itu saya sharing lagi dengan guru, tolong kira-kira pengumuman tentang siswa harus membawa bekal makanan itu kita share ulang setiap Senin. Setiap malam Senin kita share ulang seperti itu. Jadi kita ingatkan kembali secara kontinu. Dan alhamdulillah walaupun hal-hal yang sederhana, sekecil mungkin, perubahan itu sudah kami rasakan. Mungkin itu saja pendapat dari saya, Ibu Sinta. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, Ibu Lula Natalia. Baiklah, terima kasih Bu Kartini atas jawabannya. Bagaimana Ibu Sinta dengan jawaban yang telah disampaikan oleh Bu Kartini tadi? Jadi dari kalau bisa saya ambil ini ya, ambil istilahnya tuh ringkasan dari jawaban Bu Kartini tadi, bahwasanya sosialisasi yang dilakukan oleh timnya Ibu Kartini tadi bukan hanya melalui lisan, tapi juga secara tertulis dan dilakukan secara kontinu, terus-menerus, agar disiplin positif yang diterapkan tadi menjadi budaya positif, dan itu harus mulai dari hal yang kecil dan mulai dari diri kita sendiri. Mungkin seperti itu Ibu Sinta, bagaimana? Ya, baik. Terima kasih. Jadi kebetulan
siswa bisa bawa botol air minum sendiri, terus untuk poin keduanya untuk mereka jajan es, mereka boleh bawa mug atau botol minum yang ada tutupnya itu ya, biar nggak tumpah. Oke, Ya, makasih Ibu, sangat bermanfaat. Insya Allah nanti akan saya share dari hasil eh, pertemuan kita hari ini bahwa memang insya Allah tahun depan sekolah kami ikut serta dalam Adiwiyata. Jadi sekarang ini lagi menanam pohon juga. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ibu, sangat membantu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya, mudah-mudahan lancar ya Ibu Sinta Ya, mengikuti proses adiwiyatanya. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, kira-kira masih ada lagi nggak nih yang mau bertanya nih, baik tentang implementasi kurikulum Merdeka maupun tentang implementasi budaya positif di sekolah. Mungkin saya ini bisa Bu, ini Bu Fatmah, ini ada yang mau saya tanyakan nih dengan Ibu ya tentang keterkaitan implementasi kurikulum Merdeka. Seperti tadi Ibu jelaskan bahwasanya setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya kan Ibu ya. Kira-kira nih Bu, bagaimana nih ya cara kita guru ini untuk memastikan nih bahwasanya setiap peserta didik tadi sudah mendapatkan perhatian yang sesuai dengan kebutuhan maupun potensinya nih Bu. Gimana nih cara kita guru untuk mengetahui oh si anak nih dia sudah ini loh eh, sudah mendapatkan perhatian yang sesuai loh dengan kebutuhan maupun potensi dia. Nah, kira-kira bagaimana menurut Ibu? Bu? Mungkin bisa memberikan pencerahan lah buat saya ya. Eh, mungkin itu Bu Fatma yang bisa Baik, saya. iya, baik Ibu Lula, terima kasih pertanyaan sangat luar biasa ya. Sebagai seorang guru mungkin kita mempunyai tanggung jawab dan keterikatan secara emosional dengan siswa ya, Ibu Lula ya. Jadi dari awal kita sudah tahu bahwa di dalam kurikulum Merdeka pada saat sebelum mengajar kita harus ada asesmen awal dulu dan melihat itu salah satu contoh. Artinya bahwa siswa di kelas 1 pertama kali masuk ataupun di sekolah di kelas berikutnya harus kita pahami dulu pertama kita harus mengadakan apa ya istilahnya itu rekod dia seperti apa. Jadi kita bisa bertanya kepada guru yang sebelumnya. Artinya bahwa kita sebelum memulai pembelajaran berikutnya, jadi kita harus paham dulu siapa siswa kita. Asal dari mana, kemudian itu dari kelas 1 loh. Jadi begini, Bu Lula, kalau kita ingin mengetahui perkembangan siswa dari mulai awal, kita harus mengetahui dari pertama kali kita masuk dalam kelas. Luangkanlah waktu untuk bercerita dan yakinkan bahwa kita harus berkolaborasi dengan orang tua yang menitipkan siswanya kepada kita. Kita ajak bertemu siswa. Terkadang seperti yang saya katakan tadi bahwa pada saat siswa peserta didik baru yang baru masuk di kelas 1, kita kan tidak siswanya tidak datang langsung, mereka lewat aplikasi kan. Begitu datang kita baru tahu oh siswa itu punya keistimewaan. Nah, jadi dari awal kita memberikan pendidikan dan memberikan pengajaran pada siswa, kita harus mengadakan asesmen awal dulu. Seperti apa siswa kita? Harus kita tahu agar apa yang kita lakukan itu dapat tepat. Dapat tepat artinya bahwa rengkuhan kita atau terwujudan atau dikatakan seperti apa ya, keinginan dari siswa itu kita sebagai seorang guru yang bekerja dengan hati itu pasti akan tahu dari asesmen awal. Ya, jadi membiasakan diri untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa. Suatu saat apa buktinya? Mereka akan merasa nyaman kalau berada di dekat kita dan kita juga harus bisa memberikan siswa itu dengan melihat dan dengan porsi masing-masing siswa. Artinya bahwa siswa dari pertama kita melihat di asesmen awal, kita contohkan kelas 1 nih. Pada saat dia pembelajaran mengikuti alur setiap hari dari hari, kita kan punya catatan tersendiri nih siswa. Bagaimana siswa itu mampu pengetahuan, kemudian apa namanya sikap atau apa secara fisik dan psikis. Jadi kita lihat di situ, kita bisa melihat bahwa oh siswa ini
siswa ini berarti mereka butuh sesuatu dari kita. Itu sudah ada feel-nya sendiri dari diri kita. Jadi asesmen awal yang kita lakukan itu akan membantu kita menyelami atau mengetahui keinginan siswa tersebut. Kalau saya seperti itu, Ibu Lula, memberikan arahan kepada guru-guru. Jadi dari awal mereka pahami dulu siswa kita itu seperti apa, kebutuhan siswa itu bagaimana, kemudian berkolaborasi dengan orang tua. Pandai-pandailah kita memberi perhatian dengan Mama. Saya tekankan dengan guru-guru saya harus berkolaborasi. Mama, anak kita hari ini seperti ini. Jadi mereka setiap hari memberikan laporan kepada orang tua. Jadi orang tua merasa, oh berarti guru ini jadi mereka ikut bersama-sama dengan kita memantau perkembangan anak. Karena kita kalau sudah diberi anak, mungkin ada sebagian anak yang di pengetahuannya lebih. Kemudian ada pengetahuan yang biasa saja, atau kita mendapatkan siswa yang istimewa. Saya katakan siswa istimewa kan mereka harus diperlakukan lebih. Jadi satu kuncinya dari asesmen awal kita harus mengetahui butuh apa anak tersebut. Gitu aja Ibu Lula, penjelasan saya. Oke, terima kasih Bu Fatma atas jawabannya. Berarti bisa saya tarik kesimpulan. Yang pertama mungkin pada saat ini ya Bu ya, pada saat kita MPLS kali ya Bu ya, untuk Yes. melakukan asesmen awal, kemungkinan asesmen yang dilakukan itu asesmen non kognitif mungkin Bu ya pada saat Yes. MPLS. Kemudian pada saat pembelajaran kita mungkin bisa melakukan asesmen lagi, tapi lebih menjurus ke kognitifnya. Jadi dari Iya. sana balik lagi harus ada kolaborasi antara orang tua, siswa dan guru Nah, untuk dan satu lagi ya. ya. Dan satu lagi Bu Lula, pada saat kita di kelas 1 sampai kelas 1, kalau kami 1, 2, 4, 5 ya sudah kurikulum merdeka. Di situ kan ada berdiferensiasi. Artinya bahwa di sekolahan kami itu menerapkan penilaian yang bervariasi. Jadi guru kelas 1 saya ajak berbicara untuk melihat kemampuan anak itu sebatas mana. Karena kita tidak mengenal kata tinggal kelas. Bagaimana kita menyiasati anak tersebut agar mereka dapat mengerjakan asesmen sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya bahwa anak yang memang dari pertama di kelas 1 nih, sudah 3-4 bulan belajar, mungkin mereka sudah memahami atau sudah pandai membaca atau sudah pandai berhitung. Kemudian anak yang biasa-biasa saja, terus ada anak yang kurang. Bagaimana kita memperlakukan mereka pada saat kita melakukan asesmen formatif sesuai dengan materi yang sama, belum tentu mereka bisa mengerjakannya bersama-sama. Jadi di situ saya beri penjelasan kepada guru bahwa kita harus berdiferensiasi, harus melihat kebutuhan siswa ini seperti apa, kebutuhan siswa ini bagaimana, yang terakhir ini bagaimana. Jadi yang bisa membaca dia bisanya ditutor sebaya ke yang sedang. Kemudian yang belum bisa sama sekali atau dikatakan istimewa, itu kita beri latihan atau pertanyaan yang beda yang sesuai dengan kemampuan. Ingat, anak yang berkemampuan istimewa tadi, mereka kalau kita tinggalkan kelas itu tidak akan bisa memenuhi kebutuhan yang tinggal. Jadi artinya bahwa anak yang berkebutuhan istimewa setiap kali dari fase A dia ke fase B, fase C, akhirnya nanti pada saat dia sudah habis masanya di kelas 6, mereka tidak melanjutkan ke sekolah yang umum. Jadi kita sarankan ke sekolah yang bisa menerima mereka seperti itu. Jadi dalam artian bahwa untuk mengetahui siswa, benar kata Bu Lula tadi, asesmen awal di MPLS bisa, kemudian untuk kelas berikutnya bisa di awal pembelajaran. Kita beri waktu, kemudian kita lihat, kita berkoordinasi dengan wali siswa sebelumnya, kemudian kita berkolaborasi orang tua. Insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang bagi kita mungkin semaksimal mungkin lah, sebagai manusia pasti kita lakukan semaksimal mungkin. Bu Lula, seperti itu.
Oke, terima kasih Bu Fatma atas jawabannya yang sangat luar biasa. Balik-balik lagi adanya komitmen antara pihak sekolah dan orang tua. Iya, Sehingga semakin. sehingga si peserta didik tadi bisa mendapatkan perhatian sesuai dengan kebutuhan maupun potensinya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat yang masih stay tune nih di sini. Saya lihat masih wah lumayan banyak ya masih ada di ruang Zoom kita. Kira-kira masih ada yang mau ditanyakan lagi Bapak dan Ibu guru? Mengenai implementasi kurikulum merdeka maupun tentang implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Bagaimana Ibu Ketua? Mau kita ini seperti tidak ada lagi, mau kita lanjutkan atau kita beralih ke acara selanjutnya? Sepertinya karena waktu sudah menunjukkan pukul 17 lewat ini, 6 lewat ini. Silakan kalau ditutup saja. Oke, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, mungkin bisa minta nih, kita bisa minta nih refleksi nih dari Bu Nurma, kira-kira saran atau masukan buat kegiatan obras kita selanjutnya ini seperti apa, atau kegiatan kita hari ini sudah bagaimana sih, kira-kira menurut Ibu? Jadi bisa menjadi apa ya istilahnya motivasi buat kami sebagai pengurus buat mengadakan webinar ke depannya biar bisa lebih baik lagi. Oke, Bu. Baik, baik. Terima kasih. Assalamualaikum kembali. Ini baru balik, baru sampai nih Bu Pat. Kita kan jauh tuh di. Mohon maafin Iya, Bu. dulu lah Natalia. Terima kasih Iya. sebagai moderator yang terhormat Ibu Lea dan narasumber yang cantik dan energik Ibu Kartini dan Ibu Fatmah beserta seluruh yang ada di belakang layar. Pasti, Bu. Nanti kita refleksi setelah close ini semuanya, kita ada refleksi 10 menit. Tapi saya mencoba untuk memberikan conclusion ya, sedikit kesimpulannya. Dari dua materi, saya cuma bisa dengarnya tadi Ibu Fatma kurang lebih 15-20 menit ya, implementasi kurikulum merdeka dengan hati. Tapi Bu Kartini ini cuma dengarnya tadi yang plastik gitu aja. Ya, mohon maaf Ibu terkeluar tadi sinyalnya mandek kayak gitu. Nah. Kalau saya memang saya matikan karena memang lagi setir gitu ya Bu, mohon maaf. Cuma satu saja mungkin dengan Ibu Fatma dan teman-teman yang ada di dalam room Zoom ini ya. Ini ada yang dari luar nggak nih? Dari luar Kecamatan Kalidoni ada nggak nih? Ada Kayaknya Bu ada yang dari dari Oku tadi. Dari Iya. Oku. Iya. Ya baiklah, terima kasih terutama terima kasih yang berasal dari luar negeri ya. Luar negeri Palembang. Sudah ikut join dalam kegiatan obras obrolan santai di perdananya ini ya, mudah-mudahan mampu memenuhi apa yang menjadi harapan ya. Jadi secara keseluruhan ini bagus Bu, udah baik nih sebenarnya ya. Tapi kita perlu melakukan refleksi untuk kedepannya. Untuk materi mungkin ada masukan dari peserta-peserta begitu ya. Peserta-peserta kepengennya materinya apa begitu yang sudah dipraktik baikkan gitu. Nah, itu perlu ditanya nanti Bu untuk kedepannya. Jadi kita itu sama seperti Bu Lula nanya nih, pengen tahu ini yang butuh sesuai dengan karakteristik itu seperti apa. Nah, itu dia. Maka siapa yang menjadi audiensnya malam ini diminta kira-kira nih materi kita minggu depan atau bulan depan atau yang kedua apa sih yang enaknya gitu. Nah, nanti kita cari nih mana nih yang ada. Kalau memang belum diketemukan itu jadi PR bagi pengurus KKG Kecamatan Kalidoni gitu. So far baik, udah bagus. Hanya saja di sana sini mungkin ya namanya juga perdana, orang baru bisa belajar gitu kan jatuh ataupun berdiri lagi itu udah biasa ya. Selamat ya untuk semuanya. Terima kasih bagi yang sudah join. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Kurikulum Merdeka itu bukan suatu hal yang tidak mungkin dilakukan asal satu mau berubah, mindsetnya berubah, hanya itu saja. Itu mungkin conclusion dari saya ya, Ibu Lula, Ibu Lea, Ibu Fatma, Ibu Kartini, dan host kita nih yang ganteng siapa namanya nih tadi? Jan Hadi Pak Bu. Jan Hadi begitu Pak ya. Jan Hadi. Ya. Ini Bu Widya Kusuma ini yang dari mana nih? Widya Kusuma. Dari Banyu Asin kah? Halo Bu Widya. Dari 168 Bu. Oh 168. Saya kira yang dari Banyu Asin. Baik, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurma atas masukannya. Mudah-mudahan nanti kegiatan obras kita ya, Ibu Ketua, Ibu Lea, Ya. kedepannya bisa lebih baik lagi dengan masukan-masukan tadi. Oh ya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Nurma, kita perlu nih meminta, mungkin bisa di ini Bu, di link absen ya. Kita bisa minta kira-kira nih materi selanjutnya apa nih, kira-kira tema yang mau dimunculkan. Oke. Baiklah Bapak Ibu guru hebat. Sebelum kita mengakhiri nih ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan obras kita nih pada sore hari ini, mungkin ada sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil ya. Jadi bahwasanya implementasi kurikulum Merdeka itu seperti tadi yang sudah saya katakan mengacu pada proses pengenalan dan pelaksanaan sehingga memberikan lebih banyak kebebasan dan kreativitas kepada peserta didik sehingga dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang memberikan ruang yang lebih besar bagi pengembangan potensi dan keunikan setiap peserta didik. Selain itu juga salah satu aspek penting dalam implementasi kurikulum Merdeka itu adalah penerapan budaya positif yang dimulai dari disiplin positif yang dilaksanakan di sekolah kita masing-masing, sehingga akhirnya akan menjadi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Dan semuanya itu tidak akan terwujud apabila tidak ada komitmen yang kuat, keterlibatan yang kuat antar semua pemangku kepentingan, baik itu peserta didik, guru, maupun orang tua. Jadi perlunya ada komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Sebelum saya mengakhiri nih kegiatan kita, ada satu pantun terakhir. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup webinar dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mungkin Terima bisa kasih. kita beri apresiasi pada kedua narasumber kita, Bapak dan Ibu. Kita beri aplaus sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih sama-sama. Terima kasih.